Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, senang sekali kali ini kita dapat bertemu kembali dalam suasana yang menggembirakan, sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Itu kenikmatan yang mesti kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatul uzmanya di dunia dan di akhirat kelak. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku yang saat ini sedang dalam keadaan susah dan payah karena memikirkan tentang nasib dirinya yang sedang kesusahan karena hidup miskin, banyak hutang, tetapi ingin mengakhiri dan ingin hidup kaya dan meninggalkan hidup miskin. Ada satu amalan yang luar biasa yang sangat cocok untuk diamalkan bagi yang ingin hidup kaya dan mengakhiri masa hidup miskin. Adapun kali ini kami beri judul amalan pembuka 70 pintu rezeki, cocok bagi yang ingin hidup kaya dan bosan hidup miskin. Mengapa demikian? Hal ini tentu banyak dialami oleh saudara-saudara kita yang barangkali karena kurang hati-hati atau barangkali karena memang keterpaksaan dan ketidaksengajaan, meskipun penghasilan banyak, kadang masih bisa jatuh hidup miskin. Dan itu banyak sekali. Namun Allah melalui Rasulullah sudah memberikan satu solusi ilahiyah yang ada di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman, yaitu hudal lil muttaqin. Jadi orang yang beriman tentu akan lari kepada Allah dan mendekatkan diri dengan banyak membaca dan kembali kepada Al-Quran. Ada salah satu hadis yang perlu kami sampaikan yang berbunyi mangqoro'a yasin sab'ata marratin walazama ala dzalika fatahallahu lahu sab'ina babam minar rizki. Nabi Muhammad mengatakan seperti itu, yang artinya barang siapa membaca surah Yasin 7 kali dan didawamkan, maka Allah akan membukakan baginya 70 pintu rezeki. Jadi Allah akan membukakan tidak hanya 1-2 pintu rezeki, tapi 70 pintu rezeki. Nah, disinilah ada satu ujian bagi orang yang beriman. Kalau orang yang beriman pasti akan percaya apa yang disampaikan Nabi adalah benar, karena Nabi adalah orang yang dapat dipercaya atau amanah. Jika Anda percaya dengan apa yang disampaikan Rasulullah, maka laksanakan dan amalkan, karena Allah lah yang maha atas segala-galanya. Semuanya mudah bagi Allah, meskipun sulit bagi manusia, termasuk
misalnya hidup miskin karena jeratan hutang. Yang ini biasanya akan menyusahkan orang, membingungkan orang, mempermalukan orang karena hal-hal yang semacam ini. Maka Allah sudah memberikan rambu-rambunya yang disampaikan oleh kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Untuk mengatasi itu, maka ada cara yang bisa ditempuh jika membaca surat Yasin sebanyak 7 kali setiap hari setelah sholat subuh, maka ia akan dibukakan tidak hanya 1-2 pintu, tapi 70 pintu rezeki. Di samping itu, tentu tidak mudah untuk mengamalkannya, karena untuk mendapatkan sesuatu yang berat, yang baik, tentu juga dengan membeli atau membayar yang berat dalam arti amaliyahnya, yaitu setelah membaca surat Yasin 7 kali, maka lanjutkan dengan membaca surat Al-Fatah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fatham mubina. Fatah artinya pembuka. Jadi surat ini untuk mengetuk pintu raja, di raja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membuka pintu rezeki. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Waqiah, yaitu surat kekayaan. Sebanyak berapa? 1 kali. Yang diawali dengan ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadzibah, dan seterusnya. Kemudian membaca 1 kali surat Al-Mulk yang diawali dengan ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya surat Alam Nasroh yang awalnya berbunyi ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alam nashrah laka sadrak, dan seterusnya 1 kali. Dan surah An-Nasr yang berbunyi ayat pertamanya, Idza jaa nasrullahi wal fath, yaitu 1 kali. Jadi memang berat, namun jika Anda sedang terpepet, yang berat menjadi ringan. Namun bagi orang yang beriman, karena ini adalah tuntutan pertama, adalah keimanan atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mewartakannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita bersama untuk memohon kepada Allah, jika Allah memberikan ampunan karena membaca surat Yasin, maka ampunan Allah akan turun. Dan kemudian membaca surat Al-Fatah, maka seolah-olah kita sedang mengetuk, membuka pintu pembuka, yaitu apa? Yang berikutnya, surat kekayaan atau surat Al-Waqiah. Mudah-mudahan berkah. Amin ya rabbal alamin. Ada kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.